أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang di program yang spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu program Ramadan Mubarak. Insya Allah Ta'ala di bulan suci yang penuh berkah ini, kita akan sama-sama mengikuti satu program spesial dari MTA, program Indonesia, yaitu Ramadan Mubarak. Dan dalam program ini kita akan membahas dan membedah surat-surat pilihan dari surat Al-Quranul Karim. Saya Abdul Hafiz Bahan Subuh. Pada episode kali ini telah ditemani oleh saudara-saudara, rekan-rekan dari mahasiswa Jamiah Darjah Rabiah ya. Alhamdulillah, pada sehat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Darjah Rabiah akan menemani kita di sini untuk membahas berkenaan dengan salah satu surah di dalam Al-Quran, surah ke-95, yaitu surah At-Tin. Nah, sebelum kita bahas, sebelum kita kaji surat At-Tin ini, kita terlebih dahulu mendengarkan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita, Saudara Muhammad Dahlan. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Sekian pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, jazakumullah Kang Dahlan sudah membacakan surah At-Tin, surah yang ke-95 tadi. Baiklah, kita sudah mendengarkan tadi tilawahnya, sudah terjemahnya pula. Insyaallah Ta'ala saat ini kita akan memulai membahas sedikit berkenaan dengan surah At-Tin ini. Kira-kira setelah dibacakan surahnya tadi, terjemahnya, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa Jamiah ada yang kemudian setelah mendengarnya merasakan ada hal yang luar biasa atau sesuatu yang menarik dari tilawah tadi dan terjemah tadi surat At-Tin. Oh iya. Dalam surah ini disebutkan ada 4 huruf qasam yang Allah gunakan. Iya. Watin, wazaitun, waturi sinin, dan wahazal baladil amin. Iya, oke.
Ada lagi? Ya, oke. Baik, menarik ya. Saya sampaikan menarik di sini. Ini kalau bahasa Jawanya ini saestu iki. Ini betul-betul menarik sekali. Serius. Karena serius kenapa? Karena surah Atin ini salah satu huruf qasam yang digunakannya ini ingatkan saya ya kalau saya salah ya. Ini kalau banyak di Al-Quran itu rata-rata Allah Ta'ala menggunakan huruf qasam itu 1, 2, ya kan ya. Wadduha, wal asr gitu. Tetapi di dalam surat Atin ini dahsyatnya itu seperti yang disampaikan tadi rekan kita tadi bahwa ada 4 ya. Kita ditemukan ada 4 huruf qasam. Nggak tanggung-tanggung ini. Ini betul-betul serius dan kemudian merupakan kalau menurut saya itu bisa disebut dengan dahsyat gitu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengambil 4 kode yang hari ini harus kita buka kode itu. Ada pertama adalah Atin, Zaitun, Waturisin, Wahazal, Baladil Amin. 4 ini adalah lambang di mana kesempatan kali ini kita mencoba untuk menggali itu. Atin ini ada banyak penafsiran yang menyatakan bahwa ini merupakan lambang simbol kode di mana 4 unsur ini adalah 4 lambang ini merupakan evolusi akhlak rohani manusia. Ini perlu digarisbesarin ya, bahwa 4 ini merupakan masa era perkembangan evolusi akhlak manusia. Atin itu diartikan di era perkembangan rohani di zaman Nabi Adam. Nabi Adam 1. Nah, sinyalirnya apa? Apa kira-kira yang bisa membuktikan bahwa itu terjadi di masa Nabi Adam? Dalam Bible Kejadian pasal 3 ayat 7 di sana jelas dinyatakan bahwa kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang konon katanya ketika kemudian memakan buah yang terlarang itu ya, itu kemudian mereka berdua merasa bahwa mereka tidak berpakaian, kemudian Allah untuk menutupi kelemahan itu mereka menggunakan daun arah. Daun arah. Kalau di Jawa tidak ada, kalau di Indonesia pohon arah ini tidak ada. Nah, inilah yang mensinyalir bahwa ternyata dengan sebutan pohon arah itu Allah Ta'ala mengambil sumpah itu memberi konotasinya kemana? Konotasinya adalah di zamannya Nabi Adam, di mana peradaban itu mulai ada di zaman Nabi Adam. Tetapi sebatas untuk kaumnya, sebatas peradaban yang Allah Ta'ala berikan, ajaran yang Allah Ta'ala berikan itu sebatas pada hal-hal yang mendasar. Nikah harus sama ini A, B dinikahkan. Dan kedua, bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan Adam itu selain berpasangan, terus bagaimana menamakan jenis-jenis ini A dan B dan C. Hal-hal yang mendasar. Dan kemudian fase yang kedua, sejarah yang kedua di dalam kode tadi, huruf qasam tadi adalah yang kedua tadi wazaitun. Nah, ini pun sinyalirnya kepada di zamannya Nabi Nuh. Sinyalirnya apa? Kejadian dalam Bible juga, kitab Kejadian pasal 8 ayat 11 di sana disinyalir ketika Nabi Nuh memanggil burung pada sore hari, pada petang hari, dan kemudian burung itu datang kepada Nabi Nuh, dan kemudian ternyata di paruhnya, di paruhnya burung itu ada tersisa pohon zait. Dan ini sekali-kali lagi tidak ada di daerah kita pohon zait itu. Adanya di Palestina. Nah, jadi itu mensinyalir bahwa zaitun ini dinyatakan bahwa itu di masa perkembangan akhlak kerohanian di masanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi di masa Adam tadi kemudian dikembangkan lagi syariat itu di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dahsyat kan ya? Nah,
Setelah berkembang lagi ajaran itu, kemudian sinyalir dari era yang ketiga tadi dengan huruf qasam tadi apa? Waturisin. Nah, ini semua sepakat, alim ulama, mufasirin, semua sepakat bahwa waturisin ini terjadi ketika di zamannya Nabi Musa. Nah, inilah hukum syariat mulai ditekankan lebih banyak lagi. The Ten Commandment di zaman Nabi Musa, yaitu bagaimana diajarkan tidak boleh ini dan itu. Nah inilah empat dan terakhir wahazal baladil amin. Nah inilah semua sepakat bahwa inilah di zaman kesempurnaan ajaran mulai dari Nabi Adam sampai wahazal baladil amin. Ini adalah di zamannya Rasulullah SAW dengan ajaran Al-Quranul Karim. Kesempurnaan syariat itu di zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian tadi disinggung lagi ayat tadi bahwa selanjutnya tadi mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada juga kaitannya dengan ayat sebelumnya, dengan huruf qasam tadi. Indahnya Al-Quran di situ. Apa? Bahwa aku, kata Allah Ta'ala, menciptakan manusia dari sebaik-baiknya bentuk. Ahsanu takwim, sebaik-baiknya bentuk. Allah Ta'ala di sini artinya apa? Memberikan sarana dan prasarana sehingga manusia itu mencapai kepada bentuk yang sempurna dalam kerohaniannya. Ini tanda di highlight-nya itu kerohaniannya. Jadi perkembangan rohani itu Allah Ta'ala memberikan sarana yang terbaik untuk kemajuan rohani. Seperti di zaman Adam tadi diturunkan syariat, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, terakhir kepada Nabi Muhammad dengan syariat yang sempurna. Kemudian setelah itu tidak hanya menurunkan syariat, tetapi menurunkan juga utusannya, menurunkan juga orang yang dipilihnya. Kalau kita bisa mengandai-andai seperti MTA yang kita miliki sekarang inilah, tidak hanya diberikan program MTA, tetapi dia harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Kualitas SDM yang handal seperti saat ini, kan? Terus kamera yang baik, sebenarnya sehingga menghasilkan kualitas gambar suara yang oke. Nah begitu juga Allah Ta'ala dalam perkembangan rohani, Allah Ta'ala tidak hanya menurunkan ajaran itu, tetapi memberikan sarana dan prasarana supaya manusia diciptakan mencapai pada puncaknya untuk tujuan di mana manusia itu diciptakan. Nah indahnya Al-Quran di situ. Nah kalau seandainya dia menggunakan potensi-potensi baik itu, maka dia akan menjadi apa tadi? Ahsanu takwim. Dia akan menjadi manusia yang sejatinya manusia. Itu loh, tenanan itu loh. Ini benar-benar asli, itu luar biasa. Allah Ta'ala di dalam ayat ini berbicara seperti itu. Nah, karena manusia ini memiliki Allah Ta'ala sejak lahir menaruh suatu potensi-potensi kebaikan di dalam diri manusia. Entah dia berlatar belakang ajaran agama apa, keyakinan apa, Allah Ta'ala menaruh suatu potensi-potensi kebaikan di dalam diri dia. Nah, ketika potensi itu dipupuk sedemikian rupa menjadi suatu kebaikan sesuai dengan porsinya, maka itu dia akan menjadi manusia yang pilihan Allah Ta'ala, menjadi manusia Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi di ayat selanjutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini warning sebenarnya. Warningnya apa? Ketika manusia itu sudah diberikan sarana untuk perkembangan rohaninya, kemudian selanjutnya ternyata dia tidak menggunakan sarana-sarana itu untuk kebaikan, malah dijadikan sarana itu untuk keburukan, potensi pikiran dia, potensi Allah Ta'ala memberikan rezeki, harta, waktu yang begitu banyak, tetapi semua nikmat Allah Ta'ala itu tidak dia manfaatkan kepada kebaikan, maka dia akan menjadi asfala safilin. Kebalikan dari ahsanu takwim tadi.
Dan ini banyak di zaman sekarang yang terjadi. Orang hafiz Quran, orang paham agama, tiba-tiba korupsi, tiba-tiba di penjara. Banyak di kalangan kita banyak. Ini artinya mereka kembali ke zaman yang dahulu. Padahal kita di sini sudah menjadi apa tadi? Dari kosam tadi, huruf kosam yang 4 kali. Wahazal baladin amin. Ini sudah menjadi kota. Orang kota itu berpikir spesial. Tidak seperti watin tadi. Tidak seperti zaitun. Tidak seperti waturisin. Kita ini sudah pada puncak kesempurnaan rohani. Wahazal baladil amin. Makanya Allah Ta'ala sudah mengukur kenapa menggunakan balad. Karena di balad itu, di kota yang aman itu, wahazal baladil amin itu, Allah sudah macam-macam isinya itu. Sudah atinnya ada, kan? Sudah karakter tinnya ada, sudah surat karakter sifat-sifat di zaman Nabi Nuh juga ada, Nabi Musa ada. Kesempurnaan semuanya itu ada di zamannya Nabi Muhammad. Kalau kita masih berpikir A, B, C lagi, nah, kita akan kembali kepada umat jahiliyah yang lama. Punya pemikiran yang luar biasa, tapi tidak digunakan kepada hal-hal yang luar biasa. Dia akan menjadi asfala safilin. Nah, seperti itu mungkin pembahasan surah Atin. Sebenarnya masih ada 2 ayat tadi. Di ayat yang terakhir tadi kita belum bahas karena waktu. Lebih asik lagi kalau kita diskusi ya, mungkin sambil santai saja lah gitu. Kita diskusi kali ini berkenaan dengan surah yang kita akan bahas kali ini. Surah Atin yang surah ke-95. Mungkin dari rekan-rekan Darja Rabiah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, sebutkan nama aja, mungkin masih banyak yang belum kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Walid. Saya ingin bertanya, dalam surah At-Tin kan ada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya ialah sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, lalu kenapa masih ada manusia yang terlahir cacat? Oke, menarik ya Jazakumullah. pertanyaannya. Menarik dan menusuk. Nah, jadi bagus ya pertanyaan tadi. Sudah ahsanu takwim, tapi masih terakhir banyak yang cacat gitu. Tadi kembali saya nyatakan bahwa ketika berbicara Al-Quranul Karim, itu konteksnya lebih ke masalah kerohanian. Jadi tidak terlalu ke physically. Dia lebih ke masalah mental, kerohanian, akhlak gitu. Karena kalau seandainya itu lebih ke physically, Allah Ta'ala tidak maha adil gitu. Kita tahu bersama bahwa di zaman Rasul ada juga mereka yang secara physically itu cacat ya. Ada juga yang tunanetra gitu. Tetapi mereka bisa dengan hati mereka yang ikhlas, hati mereka yang bersih, mereka bisa menerima cahaya-cahaya kebenaran dari Rasulullah SAW. Contoh mungkin Hadrat Ibnu Maktum, ya, tidak bisa melihat, tetapi mata hati beliau itu yang luar biasa dibukakan oleh beliau dan oleh Allah Ta'ala sendiri, sehingga kebenaran itu mudah diterima. Ayat apapun yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ketika hati itu bersih, itu mudah menyerap. Dan Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya. Beliau masuk Islam. Berbeda dengan ketika orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Sebut saja Abu Jahal. Ya kan ya. Kurang cerdas apalagi Abu Jahal itu. Benar gak? Sehingga beliau dijuluki apa? Abul Hakam. Ya. Orang yang sangat bijak sekali. Cerdas. Seorang pemimpin, salah satu tokoh Quraisy yang luar biasa. Tapi ketika memiliki sifat, fisik yang sempurna, kalau itu dikaitkan dengan fisik ya, tidak dikaitkan dengan masalah kerohanian, itu kurang apa lagi Abu Jahal itu. Tapi ternyata dia menutup hatinya, cahaya otomatis tidak masuk. Dan
sampai akhir hayatnya dia tidak bisa menerima suatu kebenaran. Nah, jadi seperti itu mungkin jawabannya. Seperti itu, bahwa Allah Ta'ala tidak lebih ke ahsanul takwim tadi, tidak lebih ke physically, tetapi lebih ke bagaimana akhlak, kerohanian seperti itu. Perbaikan-perbaikan kerohanian. Takwim dalam kaidah bahasa Arab itu kan membentuk sesuatu secara bertahap. Itu. Artinya secara bertahap ini dari segi kerohanian. Gitu. Seperti itu mungkin. Bisa diterima mungkin, atau masih kurang puas? Cukup ya. Ada lagi dari surah Atin ini yang ingin ditanyakan? Baik, ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan 4 hal menarik ya tentang huruf qasam tadi. Ya. Nah, dari huruf qasam ini atau penyumpahan ini, kenapa Allah Ta'ala menggunakan nama makhluknya? Ya. Bukankah kalau memberikan sumpah atas nama makhluk itu terlarang dalam Islam? Oke. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Talha, ya, oke. Terima kasih Talha. Jazakumullah. Pertanyaannya menarik. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan benda-benda dalam bersumpah dalam Al-Quran? Kalau manusia menggunakan sumpah itu dalam konteks dia ingin memperkuat keyakinan dia, ucapan dia. Pokoknya saya bersumpah atas nama Allah, demi Allah kan ya, lillahi ta'ala katanya. Itu ingin memperkuat kalau perkataan kita supaya yang bertanya itu yakin, lebih meyakinkan bahwa oh betul yang dikatakan oleh Hafiz Bahan Subuh itu betul gitu, dengan menggunakan kata lillahi ta'ala, betul demi Allah gitu. Tetapi berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mengambil sumpah dengan menggunakan benda-benda, contoh wal asr atau atin, wal zaitun, wal turisin, atau wal asr ya, tadi itu ingin menarik perhatian hambanya bahwa tidak hanya benda, bahwa apa yang menjadi qasam itu, menjadi ayat atau perkataan qasam itu, ayat huruf-huruf qasam itu, sumpah Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala menarik perhatian hambanya supaya apa yang terjadi sih, apa yang maknanya apa sih di balik sumpah itu. Wal asr contoh, apa sih? Kalau yang 4 tadi udah kita bahas kan ya, contoh wal asr, Allah menarik perhatian hambanya supaya demi masa, perhatikan hamba-hambaku, ini seperti Allah mengatakan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, bahwa perhatikan hamba-hambaku bahwa ini waktu yang aku berikan ini pagi, siang, malam, itu jangan kalian sia-siakan. Pergunakan hal itu kepada kebaikan. Karena tidak akan datang lagi masa hari ini yang sudah kalian lakukan, besok apa yang kalian lakukan kemarin itu akan kembali lagi kepada besok. Tidak seperti itu. Itu Allah Ta'ala menarik perhatian kita bahwa dari setiap huruf qasam yang Allah Ta'ala sampaikan itu ada makna yang tersirat di dalam itu, yang hamba itu harus berpikir lebih banyak. Seperti surat Atin tadi. Ternyata Atin itu di zamannya Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu Allah Ta'ala menarik perhatian kita seperti itu untuk membelajar kembali mengambil makna. Itu. Mungkin karena waktu sempit, kita kasih kesempatan satu lagi mungkin pertanyaan. Tapi sebelumnya sudah terjawab mungkin? Atau masih kurang puas? Cukup. Oh, cukup ya, terima kasih. Masih ada lagi terakhir ya mungkin ya, terakhir satu pertanyaan lagi. Ya. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Iman Ahmad Maulana. Ya, Saya ingin bertanya, apakah ganjaran atau amalan baik orang-orang yang tidak beriman akan diterima di sisi Tuhan pula? Oke, jazakumullah pertanyaannya Kang Iman. Jadi saya menjawabnya mengambil kisah dari di zamannya Hadrat Masih Maud Salatu Wassalam. Pertanyaan tadi saya mengambil kisah dari zaman Hadrat Masih Maud Salatu Wassalam. Jadi ada kisah yang menarik. Kisahnya adalah ketika ada seseorang Nasrani sedang memberikan makan kepada
burungnya ya, kasih makan burung itu. Saya lagi sedang kasih makan burung, tiba-tiba ada seorang Islam datang. Ada seorang muslim itu datang, tiba-tiba nyamperin kepada orang yang Nasrani tadi sambil mengatakan, tiba-tiba tidak ada mukadimah, to the point aja langsung. Ini katanya kamu mau ngasih makan burung sebanyak apapun, kasih makan burung tiap hari pun, perbuatan kamu ini tidak akan dihitung kebaikan, tidak akan diterima oleh Tuhan. Kagetlah orang Kristen itu kan ya, ini kok belum kenal apa-apa langsung bilang begitu kan ya. Terus akhirnya balik bertanya lah orang Kristen itu, alasannya apa? Kok saya tidak diterima oleh Tuhan katanya. Apa yang saya berikan saat ini pada burung itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Kata orang Islam tadi, yo manfaatnya apa? Kamu agamanya Kristen katanya. Bagi kami orang Islam, apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang selain Islam itu tidak akan diterima oleh Tuhan katanya. Wah, kalau hidup di zaman sekarang mungkin bisa marah-marah itu orang Kristen itu. Nah akhirnya berapa kejadian ini kemudian berapa tahun setelah kejadian itu, si orang Islam ini berangkat naik haji di Mekah. Dan ketika dia naik haji, ada hal yang bikin dia kaget sekali. Apa itu? Yang dia bikin kaget, tiba-tiba ketika tawaf itu dia ketemu sama orang Kristen tadi. Coba, loh katanya, ada apa ini katanya? Ini kan kamu yang pernah ketemu dengan saya. Oke, ya betul katanya, kata orang Kristen itu. Saya masih ingat waktu itu kamu masih beragama Kristen, tapi kamu kok ada di sini katanya. Kaget orang. Nah apa coba jawabnya orang Kristen tadi? Saya di sini masuk Islam itu berkat dengan amal soleh yang aku lakukan dengan penuh keikhlasan itu. Yang engkau bilang tadi memberikan makan burung yang sia-sia saja oleh Tuhan katanya. Bagi saya itu aku lakukan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada tendensi apa-apa. Dan kemudian dengan itulah, dengan yang aku lakukanlah, kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia sehingga aku masuk Islam. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang bahwa kamu ini agama apa, dengan apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan masuk surga. Ya belum tentu, kita juga yang punya Islam juga belum tentu kita yang dapat tiket surga kan. Ya kan? Nah seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak ada jaminan. Bahkan di jemaat ini kita tidak bisa menjamin bahwa saya ini sudah berat kepada Imam Mahdi, saya ini orang paling benar. Tidak ada jaminan seperti itu. Bahkan kita yang lebih double, 2 kali lipat ketika ajaran-ajaran mulia Rasulullah SAW, ajaran yang sangat luar biasa di hadrat Masih Maud, kemudian itu kita tidak lakukan, dan kita sudah beat kepada beliau. Nah ini suatu bumerang buat kita. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya di pertanyaan yang ketiga tadi. Karena waktu mungkin 3 pertanyaan aja ya untuk surat Atin ini. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah episode kali ini membahas surat Atin, surah yang 95 dalam program Ramadan Mubarak sudah berakhir. Jazakumullah kami ucapkan kepada rekan-rekan dari mahasiswa Jamiah, dari Jarabiah, dan pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.